Dia tidak punya gairah lagi di bagian ini gitu. Mungkin lawan yang dia hadapi berat-berat ya guys. To become better friends for some people, I thought I need to understand. Nggak bedakan. Karena menjadi seorang anak haram bukan pilihan dia. Agar tapi yang dinilai daripada antara anak yang sah lahir daripada ibu dan bapak yang menikah secara sah dengan anak di luar nikah dan anak haram, Allah tidak memandang haram dan halalnya itu. Yang Allah pandangkan si anak haram ini bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali bersama Almantiki Reaction. Nah teman-teman, ada yang kenal dengan Rea Lil Black. Siapa sih Rea Lil Black? Rea Lil Black adalah merupakan seorang aktris film dewasa, pemersatu bangsa, yang kemudian setelah hidupnya yang kelam dan akhirnya dia menemukan Islam. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, dari Rea Lil Black ganti nama jadi Nurai Istiqbal. Arti Nur al Istiqbal adalah cahaya yang akan datang. Luar biasa. Mengawali karir yaitu dengan karir seorang aktris film bokeh. Akan tetapi kemudian Allah tutupkan aibnya. Allah bukakan pintu kelapangan terhadap kebenaran. Dan kemudian dia hadapi segala cemoohan, segala fitnahan terhadap dirinya demi dia kembali ke ajaran yang benar, dan itu patut diapresiasi. Dan teman-teman, hebatnya begitu kemudian Rea Lil Black memilih untuk kemudian mu'alaf, ternyata begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menutup segala aibnya. Maksudnya begitu banyak support dari teman-teman muslim di channel TikToknya, di akun TikToknya yang mengatakan semoga istiqamah, ya kan? Bahkan kepada penghujat-penghujatnya itu dimaki-maki habis-habisan sama orang muslim itu. Allah telah menutup aibnya, jangan dibongkar-bongkar lagi, ya kan? Jadi menunjukkan apa? Bahwa rentannya kalau kita udah memilih kebenaran, mungkin yang namanya ujian sudah pasti ada. Akan tetapi di balik semua ujian itu, Allah pastikan kalau Allah akan menjaga dan Allah bakal membuat kamu terpandang mulia. Misalnya kita perhatikan, kalau orang murtad daripada Islam, begitu kemudian dia lepas hijabnya, kita akan nampak bahwa perbedaan ini yang kayak minus akhlak ya. Jadi ibaratnya kayak dia itu udah mulai berpakaian seksi yang dari dulunya berjilbab. Gimana pandangan kalian? Kalian lebih baik dan lebih pintar dalam hal menanggapi. Misalnya kalian ya udah identik melihat seorang wanita yang wanita tersebut berhijab ya, tiba-tiba membuka hijabnya dan kemudian dia memilih agama selain Islam, bukan karena tendensional Islamnya, akan tetapi karena dia membuka hijab. Pasti kita bisa melihat ketika dia menggunakan baju seksi, kita bisa menilai dalam penilaian moral ada sesuatu yang merubah dirinya untuk menjadi buruk, untuk dipandang menjadi pandangan buruk. Tapi setelah kemudian kita melihat orang memeluk Islam, dari yang dulunya dia berpakaian seksi, bahkan tanpa sehelai benang pun, akan tetapi sekarang memeluk Islam. Lalu apakah yang membuat seorang Rea Lil Black yang berganti nama menjadi Nur al Istiqbal memeluk Islam? Kita simak selengkapnya dalam Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian dan jangan lupa nonton sampai habis karena banyak ilmu yang akan kita sharekan di sini. Kita mulai. A very special guest. How can I call you? My new name is Nurai. Nore. Nore. Okay. Sister Nore, thank you very much for being with us today. Thank you so Thank much. you so much. Thank you very much. So the purpose of this interview is to know about her conversion story, how she come to Islam,
and how she discovered the Quran in easy Japanese. So, first and foremost, I thank you very much for coming. First of all, can you introduce yourself briefly, where you were born, raised up, and then maybe your background? So my former name or stage name is Ray Little Black, and Real Lil Black ya. Ya Real Black. Jangan bilang kalian nggak kenal loh. Munafik loh. Jangan bilang nggak kenal. Kalian tuh yang laki-laki tuh awas ya kalau nggak kenal ya. Masih kenal nih. Pemersatu bangsa. Saya kagak kenal nih. Real Lil Black. Jangan gara-gara nggak kenal ini tiba-tiba kalian nyari nih. Allah udah nutup aibnya. Jangan kalian cari lagi ya. Ini peringatan besar nih. Jangan sampai gara-gara udah Allah tutup aibnya malah nyari-nyari kalian ya. Jangan nyari-nyari lagi. Oke. some people know me as Ray or Ray Reddy. I am from Japan, born and raised until 24 years old, and then I moved to Europe to do some work. As some people know that my background is adult industry, so I worked there as adult actress for like maybe 6 years or so. Ya, dia 6 tahun menjadi aktris populer, bahkan top rating di bagian aktris film dewasa. Sekarang kalau kita bangun pertanyaan nih, biasanya yang membangun industri-industri film dewasa ini biasanya agamanya muslim apa non-muslim? Jawabannya dari kalian. Kan gitu ya. Nah, untuk menunjukkan apa? Berarti menunjukkan apa? Pengaruh Islam terhadap moralitas manusia. Misalnya kayak adegan persetubuhan yang harusnya di private ataupun di privasi ditutup, kemudian apabila ditampilkan di publik menunjukkan apa? Inilah minus daripada moralitas. Nah, untuk menunjukkan setelah kemudian Real Lil Black memilih untuk Islam, menutup dirinya, maka Islam itu membimbing dia kepada sejatinya manusia. Walaupun kingdom kita daripada kingdom animalia yang sama seperti binatang, tapi Allah memberikan kita hati. Yang hati tersebut sadar akan fungsi akal, maka ketika hati sadar akan fungsi akal, maka saat itu hati yang mengekang jiwa untuk jadi lebih baik. Misalnya, kingdom animalia yaitu berbicara tentang kebinatangan. Saat kemudian berbicara tentang kebinatangan, coba kita lihat faktanya tentang binatang. Di mana binatang tersebut mereka ya dengan bebasnya kawin pinggir jalan, kambing ngelihat ibunya dia hajar itu, atau anjing dengan anjing itu nggak usah pakai baju, biasa aja mereka. Karena apa? Mereka punya tempurung otak, tapi mereka tidak dihadiahkan kesadaran terhadap otak. Sehingga apabila binatang dihadiahkan yang namanya kesadaran terhadap otak, pasti rentan mereka akan malu untuk melakukan tersebut di depan publik. Maka mereka akan rentanitas pakai baju. Maka kambing, binatang apapun itu apabila diberikan kesadaran terhadap akal, maka rentanitas akan menutupi, karena itu menjadi sebuah kemaluan untuknya. Untuk menjadikan sesuatu itu sadar akan ini adalah moralitas yang sifatnya negatif. Nah, akan tetapi kita manusia diberikan kita akal dan diberikan satu bonus lagi, kesadaran terhadap akal. Maka ketika akal itu sadar, ketika hati itu dan kesadaran itu sadar akan fungsi akal, maka hati akan membentuk yang namanya moralitas. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kulakukan, mana yang harus kutinggalkan. Maka apabila misalnya persetubuhan, itu misalnya saya membangun pertanyaan kepada kalian. Persetubuhan itu merupakan sesuatu yang harus dipertontonkan atau disembunyikan ataupun ditutupi. Maka manusia normal akan mengatakan itu ditutupi. Karena apa? Manusia sadar akan fungsi kemaluan, bahwa kemaluan itu adalah satu ranah yang wajar untuk ditutupi, bukan dipertontonkan. Lalu agama mana yang mengekang moralitas manusia untuk menutupi auratnya, yang menutupi tubuhnya, dengan tujuan mengangkat dirimu dalam kehormatan ketika adanya wujud kesadaran terhadap fungsi otak yang menobatkan bahwa manusia beda dengan binatang. Bahwa seandainya binatang boleh ngapain aja, bahwa seandainya binatang boleh membuka dirinya seenak mereka, akan tetapi ketika manusia diberikan kesadaran terhadap akal, maka manusia juga akan lebih tahu mana yang patut diperlihatkan, mana yang patut untuk ditutupi. Oke? Mari kita lanjutkan. That is something most amazing part. How Allah give you the guidance. Like, because the imagination of this adult industry is something very simple, generally speaking. So how come Allah pick you up from that place? So it's so much
curious. I mean, what happened actually? So one by one, I have many questions to ask. First of all, where and when did you embrace Islam, made Shahada? So Shahada, Oke, jadi pertanyaan daripada ini Ustadz apa ya? With Dr. Sugimoto. Nah, oke. Dr. Sugimoto menanyakan, saat kamu bergelimang, saat kamu bimbang di dalam industri dewasa, yang dimana gaji daripada industri dewasa itu banyak dan bergelimang harta. Pertama, industri dewasa itu mempertontonkan. Ketika dipertontonkan, view daripada film dewasa itu, view-nya banyak. Dan daripada setiap view itu ada yang namanya salary ataupun uang yang masuk daripada AdSense ataupun iklan yang mengiklankan situs dewasa lainnya, belum lagi daripada situs judi dan banyak. Yang itu akan menjadi pemasukan kepada situs film porno. Belum lagi daripada jumlah uploader, belum lagi daripada jumlah viewer, yang itu akan menjadi uang yang besar. Dan industri dewasa ini adalah merupakan industri yang paling worth it untuk mencari uang haram. Untuk menunjukkan apa? Bahwa di industri dewasa ini menjanjikan profit yang banyak. Ditanyakan kepada Realil Black, apa yang ditanyakan? Apa yang membuat kamu memeluk Islam dan meninggalkan industri tersebut? Sedangkan kamu hidup di industri tersebut dengan keadaan yang begitu nikmat. Artinya apanya begitu nikmat? Ya kalau kita tinjau ya, tidur-tidur dapat uang. Yes, tidur-tidur dapat uang. Ada. Apa Bang Daman pekerjaan yang tidur-tidur dapat uang? Kalau boleh jujur, jual diri, tidur dapat uang, kan gitu ya. Atau selanjutnya jadi artis film dewasa. Di mana tidur-tidur dapat uang, dapat enak, kan gitu ya. Itu penilaian kita. Kita tidak tahu mentalitas yang mereka jalani saat mereka profesional dan menggeluti bidang film dewasa ini. Kan kita tidak tahu ya. Orang kita belum pernah jadi artis bokep. Atau kalian ada yang mau jadi artis bokep apa gimana? Misalnya kita membangun pertanyaan atau membangun spekulasi, orang yang bernarkoba belum tentu menjadi ketidaknyamanan kita sehingga dia juga tidak nyaman dengan narkoba. Tidak. Pemakai narkoba mereka akan berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu nyaman. Begitu juga dengan seseorang yang melakukan kejahatan. Ya mungkin bagi mereka itu adalah sebuah kenyamanan. Bagi kita itu bukan sebuah kenyamanan. Lalu dibangunlah sebuah pertanyaan. Ketika kamu sudah nyaman dengan uang kamu yang begitu banyak daripada industri film dewasa, lalu kenapa kamu memeluk Islam yang mengekang dirimu untuk menjauhi itu semua? Bukankah ini nanti akan menjadi batu sandungan ataupun menjadi batu yang mengarah terbalik ke atasmu, yang akan mengekangmu, hidupmu menjadi lebih bawah. Karena dulu dengan begitu banyak fans daripada Realil Black, itulah yang mendukung dia menjadi orang yang punya karir yang sukses di bidang film tersebut. Gitu ya. Lalu apa tekad yang membuat kamu keluar daripada zona nyaman kamu? Artinya zona nyaman gimana? Ya gimana Bang Daman? Gimana yang namanya artis bokep itu zona nyaman? Ya menurut Anda. Tapi menurut pelaku belum tentu. Sama seperti bilang, gimana Bang Daman orang yang bernarkoba itu nyaman? Menurut Anda belum tentu bagi si pelaku itu bukan kenyamanan. Lah bagaimana Bang Daman bagi seseorang perampok ataupun penipu itu nyaman? Bagi dia, bagi Anda. Tapi belum tentu bagi mereka itu sesuatu yang tidak nyaman. Oke, karena ibaratnya ketika manusia sudah berhasil memilih satu pekerjaan ataupun memilih satu keputusan, yaitu menjadi hal yang ternyaman untuk dirinya, belum tentu buat lainnya. Nah, bagi penilaian orang, penilaian daripada Dr. Sugimoto kepada Realil Black, dia menilai bahwa kenapa Anda meninggalkan kenyamanan Anda yang bagi Anda sudah nyaman, uang banyak, walaupun pekerjaan agak capek ya, dirudal terus misalnya. Nah, misalnya dirudal terus ya. Nah, walaupun pekerjaannya capek, setidaknya hidup Anda glamor, ya. Barang-barang Anda barang-barang mahal. Hidup Anda enak, mau makan nggak capek mikir, nggak perlu mikir halal haram, tinggal hajar aja, bantai dah selesai semua kan gitu ya. Tapi apa yang membuat Anda kemudian memeluk Islam? Oke, kita simak selengkapnya. I took in Thailand actually, but it was actually online. Because I studied about Islam for 6 months by books, internet, YouTube, and then I could already pray, and it was already Ramadan. Masya Allah.
Berarti ada satu ketertarikan hingga dia mempelajari Islam. Nah, ini menjadi rahasia, ini masih nih. Ketertarikan terhadap Islam yang dia membuka YouTube, buka Google, buka internet untuk meneliti Islam. Dan kemudian dia memeluk Islam. Berarti kalau kita ingin membangun satu indikasi, ada yang membuat ketidaknyamanan di balik kekayaan yang dia punya, di balik rezeki yang mudah yang dia punya sekalipun haram, di balik pekerjaan dia ataupun karir dia yang banyak fans walaupun itu film dewasa. Berarti ada sesuatu yang membuat sebenarnya jiwa dia itu tidak tentram. Lalu dia pasti mencari ketentraman tersebut, mencari kenyamanan baru, apa yang menjadi nyaman untuknya. Seakan-akan dia menyadari bahwa hidupnya akan tidak berarti kalau dia seperti ini terus. Lalu apa? Luar biasa. Luar biasanya karena dia punya kesadaran untuk meneliti Islam. Tapi apa? Kan kita bangun pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau dia tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan, kenapa dia tidak mencari Kristen? Kenapa dia tidak mencari Hindu? Kenapa dia tidak mencari Buddha? Kenapa dia mencari Islam? Itu yang akan menjadi satu jawaban yang akan kita saksikan nantinya. So it's like, okay, you never know when I'm going to, maybe I wouldn't wake up. So before I start Ramadan, I wanted to be Muslim. I wanted to be ready to do Ramadan as Muslim. Also, I had a certificate last week. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, beliau memeluk Islam karena takut mati. Berarti di antara apa yang dia jalani dan dia tahu itu salah, industri film dewasa, akhirnya dia mengambil Muslim karena dia berpikir kalau aku tidur dan kemudian aku mati, kalau aku juga masih salah Tuhan, lalu di mana kenyamanan yang aku rasa? Kalau di dunia saja sudah tidak nyaman, bagaimana di akhirat? Kan gitu ya. Bagaimana tentang kehidupan setelah mati? Ataukah aku menjadi tanah setelah mati, lenyap dan segalanya? Tapi kalau seandainya ada kehidupan setelah mati, untuk menunjukkan apa? Kehidupan yang aku cari sekarang itu tidak berguna. Itulah yang membuat Real Black mengatakan kedepannya adalah bulan Ramadan, Ramadanun Karim. Maka dia pengen untuk menjalaninya. Wow, luar biasa, mantap. Okay, so maybe a little bit explain it more background after you said involving adult industry. Then how come you approach to Islam? Nah, bagaimana Anda mendekati Islam? Nah, ini yang penting nih, ya. Setelah kenyamanan Anda di dunia industri dewasa, apa yang membuat Anda milih Islam? Padahal begitu banyak agama lainnya yang bisa Anda pilih. Any opportunities meeting with Muslims? What happened actually? I think everything about timing, everything is already planned. And then it was about the timing that I was already thinking to retire. Well, I said that my career is like about 6-7 years. Yes. But this past few years, 2-3 years, I wasn't very active. Maybe at most I was doing like 2 to 5 videos per year. So I wasn't very active, and then I was thinking how to live because I didn't have any passion anymore, and then I was looking for something new. Then I moved to Thailand. Oh, dia per tahun guys ya mengeluarkan sampai 5 video di industri dewasa. Kalian yang nyari, bahaya nih kok nyari, gua tanda nih kalian ya. Bukan berarti aku nampilin konten ini kalian penasaran tiba-tiba nyari. Oi, aib udah ditutup sama Allah. Aib nih orang udah ditutup. Kok gak usah nyari-nyari loh, gak usah ngadi-ngadi, gak usah nyari-nyari ya. Jangan pada nyari. Nah, Real Black berarti per tahun dia ngeluarin 5 video, tapi dia menjalani kehidupannya, dia mulai tidak nyaman. Dan kemudian merasakan bahwa dia tidak punya gairah lagi di bagian ini gitu. Mungkin lawan yang dia hadapi berat-berat ya guys. Mungkin lawan yang dia hadapi berat-berat ya guys ya. Paham lah ya kan. Nah, oke. Setelah itu kemudian dia harus mencari something new. Apa itu something new? Sesuatu yang baru, yang kira-kira membuat dia nyaman saat telah mencari hal tersebut ya. Oke, kita simak lagi. Mana dia? And then I was traveling to Malaysia. I decided to travel to Malaysia because it's only 2 hours away from Bangkok. And then after that, I went to south of Thailand, so near Malaysia. Everything in like 2 weeks, 3 weeks. I met so many nice Muslim people, and then I made a lot of friends. And I wanted to get to know them, and then I wanted to become a better friend. To become better friends for Muslim people, I thought I need to understand what they believe and what is important to them. So that's how I started to study. I wasn't
really like think that I'm gonna become a Muslim. But I started that way, like to become better friends and to understand how they're living and stuff. So basically, Jadi Really Black mengatakan bahwa saat itu dari perjalanan dia kan di Bangkok ya, Thailand. Kemudian Really Black, jangan Really Black, udah ganti nama nih orang. Aduh, Nur Al-Istiqbal, Nurai, Ray. Dia kan sering dipanggil Ray. Kalau dulu Ray Lil Black, kalau sekarang Nurai Istiqbal. Nurai Istiqbal, cahaya yang akan datang, ya kan? Nah, Ray dia memikirkan bahwa kayaknya aku harus nyari sesuatu yang baru deh. Dia adalah kelahiran Jepang, tinggal di Bangkok, kemudian dia hijrah pindah ke Malaysia dan belum kemudian mualaf. Kemudian begitu kemudian dia sampai di Malaysia dan bertemu saudara-saudara Muslim, dia melihat apa yang mengekang orang Muslim ini jadi baik. Untung dia ketemunya Muslim ya. Kalau ketemu Otennya baik, wah dia pelajari tuh. Wah Kristen dia, ya kan? Tapi agama dasarnya nggak tahu apa ya. Dia belum mengungkapkan. Mana tahu. Tapi biasanya orang yang kalau dari bisnis gelap, biasanya itu orang yang tidak terlalu peduli dengan agamanya. Oke. Setelah itu, perjalanan waktu daripada Really Black, ya. Perjalanan waktu daripada Really Black, dia hijrah pergi ke Malaysia. Hingga sampai di Malaysia dia bertemu dengan orang-orang Muslim. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang Muslim. Dia tidak pernah berpikir untuk pengen jadi seorang Muslim. Artinya dia seakan-akan mengatakan, apa ya? Kok mereka jadi baik ya? Kok mereka tuh begitu ramah ya? Padahal aku seorang pemain film dewasa. Kenapa mereka tidak memandang aku dengan pandangan yang menjijikkan ya? Kenapa mereka begitu baik? Nah, berarti orang Muslim menunjukkan kepadanya apa itu uswatun hasanah. Untuk menunjukkan apa? Allah Ta'ala saja tidak membeda-bedakan daripada kaumnya. Allah Ta'ala saja mengatakan, ku jadikan kalian lelaki dan perempuan, suku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kemudian kalian saling mengenal. Akan tetapi yang paling dekat dengan Allah hanyalah orang yang bertakwa. Nah, ayatnya disebutkan Allah sebutkan bahwa bagaimana cara Allah mencintai makhluknya dalam Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha teliti. Siapa paling bertakwa? Pertanyaan saya kepada antum semua. Anak haram dengan orang anak sah yang lahir dengan pernikahan, kira-kira beda nggak di depan Allah? Enggak. Mau dia anak haram, mau kita anak yang lahir daripada keturunan yang sah, Allah nggak bedakan. Karena menjadi seorang anak haram bukan pilihan dia. Agar tapi yang dinilai daripada antara anak yang sah lahir daripada ibu dan bapak yang menikah secara sah dengan anak di luar nikah dan anak haram, Allah tidak memandang haram dan halalnya itu. Yang Allah pandangkan, si anak haram ini bertakwa enggak? Kalau seandainya istighfarnya lebih bagus daripada istighfarnya orang yang anak sah, ya anak haram lebih mulia. Sama seperti seorang PSK atau seperti Really Black. Kalau ternyata istighfarnya lebih Allah cintai daripada istighfarnya kita, ya kita berarti lebih rendah daripada dia. Jadi artinya jangan mau kalah dengan Really Black, kuatkan ketakwaan kalian. Karena adilnya Allah Ta'ala tidak memandang dari suku apa kamu, kulit apa kamu, anak haram kamu bukan, enggak. Beda dengan penjelasan Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ya, Ibu Rita Wahyu seorang apologet Kristen mengatakan bahwa antara Yusuf dan Yehuda ini hancur banget sifatnya. Bahkan ingin menjual Yusuf jadi budak. Yusuf ini tidak didapati kesalahan apapun. Tapi Yehuda, walaupun dia punya salah banyak ya, punya kejailan banyak, punya kemaksiatan banyak ya, punya perlakuan buruk yang banyak,
Tapi karena emaknya, ya, karena emaknya menyekutukan Tuhan, yaitu percaya kepada sihir, akhirnya apa? Keturunan Yahudi diturunkan daripada Yehuda, bukan daripada Yusuf. Jadi Yehuda dipilih Tuhan karena emaknya yang baik. Nah, itu agama mereka. Tapi kalau di dalam Islam nggak ada. Siapa yang baik itulah pilihan Tuhan untuk mendapati cintanya Tuhan terhadap mereka. Jadi personality, nggak ada urusan sama emak, nggak ada urusan sama bapak. Untuk menunjukkan apa? Kita dengan orang tua, kita cuma numpang hidup. Melalui dia kita hidup. Setelah itu jalur takdir orang tua, jalur takdir kita berbeda. Jadi tidak ada yang namanya kamu tuh harus jalan di jalannya orang tua, enggak ada. Dan orang tua harus jalan di jalannya kamu, enggak ada. Semua itu pilihan. Kamu numpang lahir, setelah numpang lahir, dia punya jalur takdirnya dan kita punya jalur takdirnya. Misalnya kita bangun satu case. Apa case-nya? Banyak orang yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Misalnya, ayahnya dulu kawin lagi dengan emak tirinya. Sehingga kita seorang anak membenci dan tidak ta'zim kepada ayah kita. Apakah boleh? Tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Case dan takdir daripada bapak dan emak tadi, takdir mereka, kisah cinta mereka dan kisah rumitnya mereka. Kita seorang anak tidak perlu masuk ke dalam takdir mereka. Kita punya jalan sendiri. Apa jalan? Kamu tempuh jalan kamu. Apa jalan kamu? Kamu seorang anak punya bapak dan ibu, wajib berbakti kepada ibu, wajib berbakti kepada bapak. Dan ini adalah jalan kamu. Kamu jalan di atas garis takdir tersebut. Tujuannya apa? Kalau aku berbakti kepada bapak aku, maka suatu saat anak aku akan berbakti kepada aku karena aku seorang bapak. Aku berbakti kepada ibuku sekalipun dia jahat kepada bapak aku. Kenapa? Ya karena nanti aku bakal punya anak yang akan berbakti kepada istriku. Itu saja, selesai. Jadi sekarang banyak orang yang kemudian mencampuri garis takdir. Garis takdir orang tua ikut campur. Sehingga kemudian apa? Ada kebencian terhadap ayah, ada kebencian terhadap ibu. Tidak bisa. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa tiada siapapun yang Allah beda-bedakan, termasuk Realil Black yang dia berpindah kepada Islam dengan posisi dia itu adalah seseorang pendosa besar dulunya. Tapi begitu dia asyhadu alla ilaha illallah, Allah maafkan segala dosanya. Untuk menunjukkan apa? Tidak ada yang Allah pandang selain ketakwaan. Maka yang namanya pertaubatan selalu Allah terima. Itu paling penting. Jadi kalian, yang namanya kekhilafan, yang namanya kedustaan, yang namanya kemunafikan itu sering terjadi. Tapi ingat satu, setiap hal itu terjadi, ingatlah kalau itu kesalahan dan Allah menerima setiap kesalahan yang Allah ganti dengan adanya ampunan. Luar biasa. Allah akan ganti itu dengan yang namanya ampunan. Jadi setiap kesalahan, yakinlah dalam hati bahwa apa yang kamu lakukan salah. Maka jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Karena Allah tahu tidak semuanya suci. Setiap orang akan melakukan dosa. Dan setiap dosa pasti Allah maafkan. Selama kamu berani kembali dan meminta maaf. Itu paling penting ya teman-teman. Jadi saya bandar narkoba bang, tetaplah sholat. Tapi saya seorang penzina bang, tetaplah sholat. Tapi saya seorang PSK bang, tetaplah sholat. Tapi saya sholat dalam keadaan hina, tetaplah sholat. Kenapa? Karena suatu saat sholat itu yang akan mengubah hidup. Percayalah. Oke? Nah kita lanjutkan teman-teman. Kesaksian daripada Realil Black. Apa yang membuat dia kembali di mana dia melihat temannya menjadi baik dan dia mempelajari Muslim. Jadi ibaratnya dia nggak ada niat untuk masuk Islam. Akan tetapi Realil Black ketika melihat temannya menjadi baik, apa yang membuat mereka menjadi baik? Dia mempelajari Muslim. Bukan dengan tujuan untuk masuk Muslim, bukan. Tapi tujuan apa yang ada di dalam keislaman yang membuat orang menjadi pribadi lebih baik. Dan itu yang diapresiasi oleh Realil Black. Kita dengarkan lagi. You visited Malaysia, you met a good Muslim, and then you feel like this may be based on good religion. I wasn't really thinking deep, but I just wanted to understand them to become better friends. Or better friends. Right. Nah, dia cuma mau temannya jadi sahabat aja. Sahabat in Thailand, not in Malaysia. No. No, I mean, why? Because I wanted to just do as soon as possible. Because I thought like berarti dia pertama di Malaysia menemukan kebenaran Islam daripada teman-temannya yang kemudian kenapa bisa baik kepada dirinya. Dia mempelajari Islam, dia tidak terburu-buru mengambil Islam. Akan tetapi setelah di Thailand dia cermati ternyata Islam itu ajaran yang benar dan kemudian dia memeluk Islam. Luar biasa. I had a
opportunity that I just want to become Muslim in thought of Allah. In my heart, yes, already. Just make it official, and then later I get certificate because Ramadan coming. So you are basically you're staying in Thailand. Yes. Then you just visit Kuala Lumpur, Malaysia. Yes. Then you found good people there. Yes. Oh, they want to be good friends. Yes. Yeah. But good friends alone maybe does not really trigger you to make shahada. Yes. Yeah, because shahada need commitment, right? Yes. Benar, berarti kebaikan daripada orang muslim yang ada di Malaysia belum cukup untuk membuat dia memeluk Islam. Setidaknya ya setiap manusia bisa baik, mau ateis pun baik, mau Kristen pun baik. Nah, tapi dia pelajari apa yang menjadi kebaikan. Apa yang mengekang kebaikan seseorang tersebut. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Apabila ada yang melakukan keburukan, yaitu oknumnya, bukan agamanya. Di mana agama, setiap agama manapun mengajarkan kebaikan. Tapi dia penasaran dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang muslim. Apa yang mengekang mereka melakukan kebaikan tersebut kepada dirinya. Sedangkan dia adalah seseorang yang hina dengan bisnis gelapnya. Ya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya dia menemukan Islam ya. Agar tapi komitmennya tidak terbangun saat dia di Malaysia. Tapi komitmennya terbangun saat dia balik ke Thailand dan mulai menyadari bahwa Islam itu ajaran yang benar, dan saat itu dia terburu-buru katanya untuk kemudian memeluk Islam. Terburu-buru pengen syahadat banget gitu. Nah, tadi dari deklarasinya dia mengatakan bahwa dia bersyahadat secara individual di rumah mungkin ya, baru kemudian dia dapat sertifikat setelahnya. Berarti dia tidak mau menunggu-nunggu. Buat kalian semua yang telah menemukan kebenaran Islam, syahadat itu tidak perlu saksi. Maka cukup dimodalkan dengan kalian sendiri, bersyahadat di depan Allah, menerima Allah sebagai Tuhannya, selesai. Rasulullah sebagai nabinya, selesai. Setelah itu deklarasi nantinya. Setidaknya kalian di hari menemukan kebenaran sudah berani menggenggam kebenaran. Luar biasa. So it's actually some of my friends that I met during this trip had some hard time, and I wanted to really help mentally. And then I already started to study Islam. I was like, okay, this person is Muslim, then he or she is asking for help to Allah. Why not ask the same God to help this person? I see. I really wanted to wish this person a best. So I started to learn how to pray so that I can ask Allah to help this person. Oh, I see. Oh, keren coy. Keren banget. Keren. Jadi gini. Realil Black ya, ketika dia punya teman yang punya kesulitan dan teman itu muslim. Ketika kemudian dia ingin mendoakan agar orang tersebut dimudahkan mentalitasnya ataupun di setiap masalahnya, Realil Black mempelajari ya Realil Black si Ray Nurey Istiqbal ya, mempelajari apa yang dia pelajari, cara berdoa kepada Tuhannya dia, paham nggak maksudnya? Walaupun dia beragama apapun itu, jadi untuk memudahkan, aku nggak minta ke Tuhan aku nih. Kalau dia udah meminta kepada Tuhannya agar dimudahkan, ya udahlah, aku meminta kepada Tuhannya dia. Jadi ibaratnya gini, dia mensupport doanya dia kepada Tuhan yang sama. Ibaratnya gini, temannya tadi meminta, ya Allah mudahkanlah urusanku. Nah, dia nggak meminta kepada Tuhan yang dia yakini. Dia tanya, gimana cara berdoa ke Tuhan lu? Aku juga mau untuk mendoakan lu melalui Tuhan lu. Dia bilang, ya Allah mudahkanlah dia. Dia menyebutkan kata Allah untuk mendoakan temannya dan mentalitas terhadap Tuhannya. Di mana temannya mengajari, kami yang muslim setiap punya masalah, kami kembali kepada Tuhan dan berdoa. Dia penasaran, bagaimana ajarkan aku meminta kepada Tuhanmu untukmu agar mentalmu tenang. Diajarkanlah. Akhirnya dia belajar berdoa. Berarti secara langsung pakai mukena dong dia. Pasti kan diajarin. Nggak sekedar berdoa doang. Kalau di Islam itu harus berwudu, harus bersuci, harus tutup aurat, baru kemudian berdoa. Wah, mungkin dia sebelum Islam saja sudah berwudu, sudah bermukena, hingga kemudian dia mendoakan melalui nama Allah, Tuhannya temannya dia, untuk dia keluar daripada masa sulitnya. Wah, luar biasa ini kisahnya guys, luar biasa. Keren coy, keren. This person. Oh, I see. Mashallah. So anybody taught you about Islam? Oh no. Nah, tidak ada. Everything I learned from ears, like how to pray, how to salat, everything from my ear. Wah, keren. Begitu dia penasaran di Islam, dia dengarkan ayat Al-Quran di internet, cara sholat, ya kan? Wah, keren. I watched
so many YouTube Oh, videos. YouTube videos. Betul. First, I listen and say the same thing, and then do the same, and then I stick by. Oh, dia belum Islam tapi udah ngelakuin sholat, guys. Wah, luar biasa. Keren, mantap. Dia masih belum menerima Allahnya, tapi dia penasaran dengan yang namanya kontekstual ibadah. Dia coba ibadah. Karena dia tadi udah terlanjur untuk mendoakan temannya melalui nama Allah. Di situ dia penasaran tentang beribadah kepada Allah. Dia cobain. Dia pelajari tutorialnya. Wow, keren Relil Black, luar biasa. Ketika Allah memberikan satu hidayah, tidak ada yang Allah pilih-pilih. Dan ketika Allah telah menentukan kamulah orangnya, kamu nggak bisa lari. Bahwa Allah ingin kamu mendapati surganya. Luar biasa. Semoga istiqamah, nura istiqbal, dan semoga Allah senantiasa beside you. Okay, girl. Step, yes. Okay. So you have a friend who has a trouble and you want to help, want to pray the same God. Yes, because I already. Tuh, temannya punya masalah dan dia punya ide untuk mendoakan temannya yang punya masalah pakai Tuhannya si teman. Yaitu apa? Muslim. Dia coba doa ke Allah versi itu si teman. Apa? Pakai wudhu dia, pakai mukena dia, sholat dia, berdoa dia demi temannya. Keren, mantap. Studied that Islam believe in only one God. One God. Okay. So me praying for another God that didn't really make sense to me. Sebenarnya tidak masuk akal. Bener. Keren. Otaknya aja udah keren, guys. Mu'alaf pasti cerdas. Jadi dia ngambil kesimpulan tuh gini. Bagi Islam yang dipercaya temen gua, nih pikirannya tuh gini, cara mikirnya. Wah, otaknya bagus, woi, lancar, woi. Pengen istriin deh. Gini. Dia berpikir gini. Aku percaya kepada Tuhan yang lain nih. Oke. Dia percaya kepada Tuhan yang satu, yang itu. Takutnya si kawan ini berpikir, ngapain lu berdoa kepada yang bukan Tuhan? Karena bagi Islam, karena gini, bagi Kristen Tuhan Islam bukan Tuhan. Bagi Islam Tuhan Kristen ataupun Tuhan Buddha, Tuhan Hindu bukan Tuhan. Ya inilah Tuhan. Ya udah, untuk meyakinkan seorang tersebut, dia mengatakan gini, tidak masuk akal kalau aku berdoa kepada Tuhanku yang dia tidak yakini. Maka akan lebih masuk akal kalau dia meyakini satu Tuhan, maka satu Tuhan yang dia yakini itu yang aku support untuk dalam masalah ini. Paham nggak? Kata dia, enggak masuk akal kalau aku berdoa kepada Tuhan yang dia tidak yakini. Dan itu tidak akan mensupport dia. Tapi akan sangat masuk akal kalau aku berdoa kepada Tuhan yang sama yang dia yakini. Karena bagi dia Tuhan hanya satu. Dan yang itu yang dia percaya. Keren, dari sini aja dia udah punya pikiran keren, guys. Di sini aja pikiran udah sangat keren loh. Astagfirullah, nura istiqbal, keren kau. Waduh, enggak rugi. Dulu masa SMP nonton ya. Astagfirullah. What is the previous religion? Do you have any specific religion for them? And I was not really believing in anything, but it's very interesting because my parents are Buddhist, and then I studied Buddhism for a really long time because I am just curious about religion. And then I went to Catholic school for 10 years, so I was reading Bible for 10 years. So you learn Buddhism, eh? Buddhism and also Christianity. Both. Your parents- Oh, berarti dia dulu emang orang yang penasaran ya, Relil Black ini ya. Artinya kritis. Dia dulu Buddha, pelajari Buddha 10 tahun, pelajari Kristen 10 tahun. Akhirnya sekarang mantap di Islam. Wah, luar biasa antum. Buddhism or self-learning? My family is not super religious, but considered as religious in Japan. Like we go to a lot of temples and stuff. So Okay, so after you embrace Islam, how about your friends or like Banyak parents' hujatan pasti. reaction? my friend circle is very small, so they don't care much. Oh. Like I have been struggling a lot for myself as well. A lot of my friends saw me going through depression and stuff, and now I become very happy person, and they see me. I am very happy that you found something that you want to believe that makes your life better. Nah, I believe so much that everything happens for a wus, reason. luar biasa kau. Then they give you the guidance when I need to. But embracing Islam, Gini. Keren pernyataannya teman-teman. Dia bilang, Dokter Sugimoto ya tadi ya, bertanya kepada dia, bagaimana tanggapan dengan teman-temanmu? Gini, Relil Black menjawab, saya tidak peduli dengan tanggapan teman saya. Kenapa?
Saat mereka ada dan saya dulu bersama mereka dan saya berada di bisnis porno ataupun bisnis film dewasa, mereka ada dan mensupport saya tidak tenang. Paham maksud saya? Paham maksud saya teman-teman? Saat mereka ada jadi teman saya dan support saya tidak tenang. Saya tidak sejahtera. Saya tidak bahagia. Hidup saya tidak better, tidak berubah jadi hidup yang lebih tercerahkan. Tapi setelah saya Muslim, walaupun mereka menjauhi pun, walaupun mereka memberikan dampak buruk pun kepada saya tenang. Karena tujuan saya hidup, Rabbana, ya kalau versi kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nyari ketenangan. Bodoh amat punya teman tapi nggak tenang, lebih baik nggak punya teman tapi tenang. Wah, otaknya keren loh. Terus jadi apologet ini, masuk api mau gak? Masuk api mau kak? Masuk api mau gak? Terus jadi apologet nih, otaknya lancar guys, keren. Keren Lil Black ini. Ya, wah nggak pantas dulu jadi idola anjay. Astagfirullah, na'udzubillah. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan. Islam has a commitment, right? You have to obey Allah's rule. So, like, adult industry is quite opposite. It's quite, the major sin in Islam. So, how you can reconcile this? I mean, while you have earning from this industry, so any conflicts? Pertanyaan keren. Di dalam Islam, industri dewasa ini adalah merupakan dosa besar karena zina. Zina itu adalah dosa yang paling susah Allah maafkan. Tanyakan, bagaimana Anda berdamai dengan konflik hati Anda terhadap apa yang telah Anda lakukan? Dan bagaimana dengan semua penghasilan yang diperoleh daripada istri ini? Jika ada konflik maksud saya, jikalau ada pertimbangan, pilih Islam, ini uang harus dibuang semua. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat jawabannya. But I was not already active anymore. Anyway, and then I was already like have another income. Okay. I wasn't depending on the adult industry. Mantap. Dia masuk Islam, tidak mungkin dong kamu itu masih tetap jadi artis bokap gitu kan. Nggak mungkin jadi artis bokap lagi kan. Lalu bagaimana semua penghasilan tersebut? Apakah itu masih membackup hidup kamu? Dia jawab, enggak, saya udah punya penghasilan lain. Saya tidak bergantung kepada industri. Wah, mantap Lil Black. Artinya apa? Dia berani buang uang haramnya demi dia mencari sesuatu yang halal. Luar biasa kau. So now you have become so famous in TikTok, Instagram. You got so many comments, I think, from the viewers. What's a challenging comments or any critics? Everything is very challenging. I mean, I don't check so much actually. And thankfully, it's Ramadan. So for me, in Islam, what I studied is don't gossip. Right, don't backbite. Right, but people just do it. They just start gossiping, and then they just start talking shit about me. So I was like, okay, you know what? This is very good because I think Allah showing me how I shouldn't be. Alright, like this is not a good. Mantap, keren. Dia memang benar-benar pelajari Islam nggak sembarangan, guys. Dia mengatakan bahwa ya udah, silakan bernilai buruk terhadapku. Silakan kalian memberikan pengaruh buruk terhadapku, tapi yang aku tahu di Islam nggak boleh bergosip. Oh, kalian membicarakanku, silakan. Yang aku tahu ketika model-modelan kalian ditampilkan kepadaku, aku tidak boleh jadi seperti kalian. Tap coy. Yang jelas aku nggak boleh jadi seperti kalian. Luar biasa, Lil Black. Oke teman-teman, sekian daripada reaksi kita hari ini terhadap Lil Black yang berganti nama menjadi Nura Istiqbal. Cahaya yang akan datang, percayalah sekarang kamu Lil Black menjadi cahaya yang ada sekarang, cahaya nanti, dan cahaya selamanya. Dan semoga menjadi cahaya akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke? Wah, pengen ketemu di surga sama Lil Black. Amin. Ini Lil Black. Nura Istiqbal. Oke. Semoga kita mendoakan istiqamahnya Nura Istiqbal di Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga istiqamah ya. Mantap. Karena pemikirannya jernih dan cara dia meneliti filosofi kehidupan juga bagus. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa support channel ini. Di link deskripsi ada yang namanya Saweria, ataupun menggunakan rekening yang ada di bawah ini untuk support dakwah kita. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.